AI dan entrepreneurship. Jadi sebenarnya robotik, AI, teknologi, baik teknologi digital, informatika maupun teknologi engineering lainnya itu sebenarnya tercipta untuk memenuhi masalah ya. Jadi untuk menjawab masalah-masalah. Nah, masalah yang ada adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, umumnya lazimnya teknologi itu digunakan untuk memudahkan orang bekerja yang dulunya masih manual, tradisional, diubah dalam bentuk yang lebih efisien, dekat dengan genggaman tangan, jadi waktunya lebih cepat dalam mengeksekusi. Terus umumnya lebih spesifik lagi, teknologi itu berkaitan langsung dengan yang namanya entrepreneurship atau kewirausahaan atau bisnis begitu. Nah, kenapa berhubungan dengan bisnis ya? Karena memang teknologi diciptakan untuk bisa mempercepat proses perniagaan atau dalam bidang bisnis atau kewirausahaan, entah teknologi informatika atau entah teknologi AI atau entah teknologi robotis yang ada di dalamnya begitu. Itu benar-benar dibangun sedemikian rupa sehingga bisa mempermudah. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin yang dulunya kita belanja harus ketemu fisik, sekarang cukup dengan menggunakan Tokopedia, cukup dengan menggunakan Lazada, Shopee. Bahkan kalau pengen impor juga kita bisa menggunakan beberapa link-link yang sudah bisa diakses langsung via Indonesia, misalkan eBay atau mungkin Amazon atau mungkin Alibaba Group, AliExpress. Tahu-tahu ada beberapa situs-situs Cina yang terkenal juga gitu, atau Banggood dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen impor pun kita juga tidak begitu repot untuk saat ini gitu. Nah, bahkan terkenal juga ada yang namanya dropship. Nah, itu merupakan salah satu bentuk peluang bisnis tidak bermodal ya. Jadi kita ngambil dari supplier, nanti kita buka toko gitu di online, di e-commerce. Nanti kalau ada yang beli, kita tinggal bilang supplier, tolong kirimkan ke sana, nanti kita dapat fee dan sebagainya. Jadi era sekarang teknologi itu benar-benar membantu dalam hal dunia bisnis dan mempercepat. Bahkan AI itu bisa memprediksi bagaimana penjualan, bagaimana kira-kira dagangan apa yang bakal laku dan sebagainya. Ada data science dan lain sebagainya. Cukup banyak. Nah, saya buka dengan contoh kasus sukses entrepreneurship di era 4.0 ini. Yang paling mungkin kita sering kenal, ada Tokopedia, ada Gojek, ada Facebook, ada OVO, ada Genius. Nah, coba kita bicara tentang Gojek begitu. Gojek merupakan satu platform super apps yang menghubungkan antara mitra Gojek, yaitu mamang tukang ojek atau pemilik rental dengan customer yang ingin diantar. Jadi dulu kalau kita naik Gojek harus ke pangkalan gitu kan. Nah, sekarang di era 4.0 ini benar-benar berubah. Jadi kalau pengen naik ojek sambil rebahan, kita pesan melalui handphone kita. Setelah itu kita langsung bisa pesan mau kemana, tujuannya berapa, dan tarifnya benar-benar transparan. Jadi tukang ojek yang dulunya dalam tanda kutip, mohon maaf, kesannya adalah pinggiran, kampungan dan sebagainya, sekarang naik. Jadi sekarang profesi sebagai apa? Sebagai driver mitra Gojek, mitra Grab, itu sudah salah satu pengangkatan luar biasa. Bahkan dengan teknologi Gojek ini yang hanya menghubungkan antara tukang ojek dan orang yang mau orang yang mau berpergian gitu, itu berkembang luar biasa, berkembang sangat pesat. Jadi ditambahkan untuk ngantar makanan, ada GoFood atau GrabFood mungkin ya, ada pengiriman barang, GoSend. Jadi kita kalau ngirimkan pakai kurir yang cepat, nggak perlu pakai JNE, Tiki dan lain sebagainya, pakai GoSend jalan. Bahkan misalkan pengen beli obat, ada juga di sana. Bahkan pengen pijat, ada juga.
pengen bersih-bersih ada GoClean juga. Bahkan dia menjadi suatu super apps yang luar biasa gitu. Nah, dampaknya apa yang kita rasakan? Dampaknya adalah salah satunya berbagai kemudahan, efisiensi. Kita yang dulunya harus diantar orang tua ke sekolah, kita yang harus kemana-mana berangkat sendiri. Dengan mengeluarkan uang yang cukup sedikit saja, kita sudah bisa menikmati fasilitas itu dan lebih murah. Bahkan aplikasi ini menolong banyak orang begitu ya. Dan aplikasi ini nggak tanggung-tanggung, corporate ya. Jadi pebisnis dalam hal ini adalah pebisnis yang berkaitan dengan bidang yang sama. Kalau teman-teman tahu Bluebird, Bluebird waktu itu era jaya-jayanya. Begitu Gojek masuk, dia disikat habis-habisan, dan sekarang Bluebird juga nimbrung di aplikasi online ini, di aplikasi Grab Car dan juga GoCar kalau nggak salah. Ya, jadi akhirnya mereka takluk. Jadi hubungannya apa teknologi ini? Hubungannya dengan entrepreneurship, hubungannya dengan kewirausahaan. Jadi saya tidak hanya memberitahukan bagaimana teknologi ini melahirkan suatu engineer baru, enggak, tapi teknologi ini proyeksinya sebenarnya adalah untuk kegiatan perniagaan atau kegiatan bisnis begitu. Nah, belum lagi nanti teman-teman saya bukakan di video lain ya, bagaimana perkembangan kepegawaian saat ini, misalkan di assembly mobil, atau di pertambangan, ada pertanian dan sebagainya. Hampir semuanya menggunakan teknologi robotik. Hampir semuanya ada campur tangan sistem AI atau kecerdasan buatan dan juga sistem IoT. Jadi profesi-profesi yang dulu sebagai operator dan sebagainya itu muncul dan menjanjikan, sekarang sudah barang tentu harus mulai siap-siap migrasi. Profesi itu pasti digantikan oleh robot beberapa tahun ke depan, dan profesi baru muncul sebagai programmer, sebagai maintainer, sebagai technical architect, sebagai content creator. Banyak profesi-profesi baru. Nah, ini berkaitan dengan kemajuan teknologi. Nah, kalau teman-teman tahu, saya sedang mendisplay satu video robotik dari Boston Dynamics. Ini dari MIT, dekat dengan MIT. Nah, kalau teman-teman tahu, robot ini tuh digunakan untuk kegiatan penelitian di sana. Nah, proyeksi dalam jangka dekatnya adalah untuk membantu tentara melakukan perang. Jadi di sana, di US sudah mulai ada campur tangan di militer itu perang dengan menggunakan robotik. Jadi kan kalau beberapa kali kemarin US, terus mungkin Turki, terus beberapa negara maju, Rusia dan sebagainya, China, Korea Utara, itu mereka sudah mengembangkan drone juga untuk kegiatan militer begitu. Nah, ditambah sekarang ada penambahan di bidang robot seperti ini, robot humanoid. Nah, kenapa ini saya paparkan? Ini kita harus paham, kita harus buka. Ini informasi yang cukup jarang dibuka di publik begitu. Tapi saya ingin membagikan ke adik-adik bahwa memang kita harus bersiap-siap. Kita itu harus menjadi bagian dari pengembang atau developer teknologi. Karena kenapa? Kalau kita tidak menjadi pengembang, kita tidak akan bisa menjual teknologi, dan kita akan terus-terusan menjadi negara yang punya karakter konsumtif gitu. Nah, sekarang kita harus bangkit, kita harus belajar bareng bagaimana kita bisa mengkreat seperti ini, robot-robot seperti ini. Nah, kalau di Indonesia robot-robot seperti ini masih masuk mall, masuk hotel, jadi mereka menjadi welcome assistant begitu. Jadi di resepsionis misalkan ada beberapa robot yang digunakan untuk membantu customer, pengunjung kalau di mall misalkan menentukan arah dan sebagainya. Nah, sebenarnya masih banyak aplikasi yang lainnya. Misalkan seperti ini.
Jadi robotik itu sebenarnya itu dipakai di industrial manufacturing, di warehouse picking and packing. Jadi kalau kita bilang manufacturing, kita bilang assembly, itu sekarang hampir semuanya itu sudah mengarah ke sistem teknologi robotik. Hampir semuanya mengarah ke sana, ke sistem otomasi. Bahkan untuk yang berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan, explosive disposal, itu juga ada robotik yang berkaitan untuk military purpose. Jadi misalkan robot untuk penjinak bom, robot untuk evakuasi pasca bencana, robot untuk menentukan area di mana yang safe untuk evakuasi dan lain sebagainya. Bahkan di bidang di bidang kedokteran, di medical surgery. Jadi operasi di bidang medical itu ya sekarang juga dibantu oleh robot begitu. Jadi dokter ke depan di beberapa negara sudah menggunakan teknologi ini. Jadi tidak serta-merta manual dikerjakan oleh manusia. Jadi ini meningkatkan kinerja lebih efisien, lebih presisi, lebih akurat begitu. Terus food service juga sama. Mungkin saat ini yang baru dirasakan adalah dengan menggunakan teknologi Gojek, GoFood, GrabFood begitu. Tapi ke depan itu pasti ada pengantaran makanan menggunakan drone, pengantaran makanan dengan menggunakan mobile robot dan sebagainya. Bahkan di bidang agriculture juga demikian, ada traktor autonomous, ada smart greenhouse, jadi ada vertical farming, jadi banyak sekali teknologi yang berkaitan mulai dari IoT, sistem robotik di industrial agriculture, bahkan sekarang sistem IoT sudah berkaitan dengan AI, bahkan berkaitan dengan robotik, mereka menyatu begitu. Nah yang terakhir ini adalah self-driving cars. Jadi di beberapa negara sedang diuji coba bagaimana sebuah mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa supir begitu ya. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Nah, ada beberapa jenis robot sebenarnya yang pengen saya tunjukkan sebelum ini. Jadi beberapa jenis robot itu benar-benar ini merupakan bagian dari perkembangan industri 4.0. Nah, ini yang saya tunjukkan dalam yang bagian pertama. Jadi ini mungkin sudah muncul display di sana. Ini adalah salah satu truknya Caterpillar CAT di bidang pertambangan. Nah, yang bagian kiri ini adalah display layar SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Jadi bikin peta Google Map gitu, tapi untuk lokal ini. Nah, yang memetakan apa? Di sini ada pojok kiri atas yang muter di dalam truk ini ada yang namanya 3D LiDAR, jadi 3 dimension LiDAR. Jadi scanner berbentuk 3 dimensi dari LiDAR gitu. Nah, truk ini berjalannya otonomus begitu ya. Jadi beberapa operator-operator di tambang sekarang sudah mulai dimigrasikan, digantikan oleh sistem autonomous robotik. Nah, ini tidak hanya robotik, tidak hanya sistem robotik seperti ini, tapi decision maker atau penentu keputusan dalam sistem seperti ini juga dibantu oleh artificial intelligence. Jadi praktis perkawinan antara bidang robotik, bidang Internet of Things, bidang artificial intelligence dan bidang teknologi di informatika itu sangat erat kaitannya untuk kebutuhan otomasi di bidang industri. Jadi ini truknya bisa benar-benar jalan otonomus sendiri. Ini truknya kan gede-gede sekali ya. Ini luar biasa. Jadi memang ini didesain, didisplay bagaimana kita benar-benar bisa lebih efisien, lebih presisi, lebih akurat. Yang terpenting adalah konsisten gitu. Jadi kenapa tidak menggunakan operator manusia lagi? Karena memang manusia mempunyai karakter secara emosional, secara
psikologis itu kalau waktunya senang kerjanya konsisten terus. Kalau waktu emosi dia perlahan-lahan akan menuju ke arah pekerjaannya nggak benar dan lain sebagainya. Nah, itu yang sekarang tren eranya digantikan oleh robotik gitu. Dan tentunya kalau kita ngomongin bisnis, maka akan lebih hemat dengan menggunakan robotik gitu. Jadi investasinya cuma berat di awal, tapi ketika berjalan akan lebih hemat gitu daripada menggaji orang gitu. Jadi teman-teman, mohon maaf, ini tren dari isu kepegawaian, omnibus law dan lain sebagainya, ada kemungkinan tren ke depan itu memang diwacanakan bagaimana semua industri itu mengarah ke sistem otomasi. Jadi pegawai-pegawai yang ada di pabrik dan sebagainya itu pelan-pelan akan digantikan robot. Dan tentunya teman-teman pasti punya pertanyaan, wah, bidang pekerjaan ke depan di bidang industri nggak ada dong, kita kerja di mana? Nah, itulah tantangannya. Jadi kenapa saya sharing ini, supaya teman-teman mulai sadar saat ini bahwa ke depan banyak profesi-profesi baru yang bermunculan, misalkan seperti programmer untuk robot ini, terus maintainer untuk robot ini, terus sistem skenario untuk robot ini gitu. Jadi banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Di digital marketing juga sama. Bagaimana kita membangun suatu web yang secure begitu ya. Jadi cyber security itu akan menjadi salah satu pekerjaan yang banyak peminatnya. Jadi akan banyak toko-toko atau warung-warung yang bersifat digital ke depan begitu. Nah, ini salah satu yang dipunyai Caterpillar. Terus kalau kita berbicara drone misalkan, sebenarnya untuk belajar drone itu bisa dengan model drag and drop seperti ini. Yang di Aeroschool ada juga salah satu pembelajaran memprogram drone menggunakan drag and drop ini. Jadi cuma seperti puzzle, tinggal diseret-seret begitu. Ini sudah sudah di programnya. Jadi tidak begitu rumit sebenarnya. Nah, ini tinggal di drag and drop. Jadi kalau ngoding drone itu sudah tidak perlu seribet seperti dulu begitu. Jadi kita pengen belajar teknologi itu nggak perlu loh nunggu S1 dulu atau diploma dulu, nggak perlu. Dari SD, SMP, SMA, SMK itu bisa belajar mulai sekarang. Bahkan nggak punya background sains, misalkan anak IPS bisa juga belajar robotik. Mau tinggal drag and drop gitu kan. Dan disesuaikan dengan bidang kerja. Nah, kenapa drone itu penting? Misalkan salah satu contohnya drone yang digunakan untuk pemetaan lahan sawit gitu. Jadi apakah sawitnya sudah matang atau sawitnya berpotensi terbakar atau tidak. Jadi misalkan untuk meminimalkan kebakaran hutan dan sebagainya, kita menggunakan teknologi drone. Drone-nya dipetakan, lahannya dipetakan dengan cara apa? Dengan membuat rumus, misalkan lahannya bentuknya segitiga seperti ini. Bagaimana drone bisa mengawasi secara otomatis. Jadi tinggal program di sini, drone-nya bisa berjalan otomatis untuk mengawasi kita. Nah, itu salah satu fungsinya. Kenapa perlu belajar drone misalkan salah satunya sejak dini begitu. Terus selain itu ini sudah mungkin teman-teman di SMK juga sudah aware ini assembly di bidang industri mobil ya, di bidang industri otomotif juga sudah menggunakan manipulator, menggunakan lengan robot. Jadi sudah minimal banget sentuhan manusia di sini. Nah, jadi yang dulunya kita punya peluang kerja di bidang assembly dan manufacturing gitu, sekarang sudah hampir digantikan oleh robot. Hampir semuanya seperti itu gitu. Nah, ini pasti pelan-pelan akan migrasi ke Indonesia juga. Beberapa industri yang ada di Indonesia akan migrasi ke sana gitu. Nah, ini yang paling penting lagi adalah Aerostech Group, salah satu anak perusahaannya adalah PT Intelligent Surveillance. Jadi di bawah holding company Aerostech itu perusahaan Insup mengembangkan AGV. Jadi mengembangkan mobile robot ya. Jadi mengembangkan sistem untuk beberapa pengangkutan di gudang secara otonomus. Sudah tidak lagi menggunakan forklift manual.
Nah, salah satu perusahaan di Insub, Intelligence Surveillance di bawah naungan Aerospace Group itu mengembangkan sistem itu. Nah, digunakan untuk apa? Untuk membantu sistem pergudangan supaya lebih efisien, supaya lebih konsisten, meminimkan kerugian-kerugian begitu. Ini di BMW, di Mercy juga sama, welding juga sama, menggunakan alat manipulator, menggunakan robot sama. Ini semuanya, hampir semuanya tidak ada campur tangan manusia, semua sudah pakai robotik. Terus di sini, nah ini yang salah satu yang dikembangkan juga di Aerospace Group, itu membuat robot-robot kecil untuk mengangkut barang-barang di warehouse yang saya ceritakan tadi. Jadi tidak menggunakan forklift atau jack pallet yang manual, masih ada campur tangan manusia gitu. Jadi sangat minimal sekali sentuhan-sentuhan. Mungkin operator hanya membantu sortir begitu ya. Bahkan di Cina sortir itu sudah dimulai dikerjakan oleh konveyor. Jadi konveyor yang smart begitu, ada yang mulai diinikan di sana. Jadi benar-benar sekarang luar biasa sekali. Hampir semuanya masuknya ke sistem robotik, ke sistem AI, ke sistem IoT. Hampir campur tangan manusia itu sudah minimal banget. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa peluang pekerjaan-pekerjaan di industri itu sebenarnya mulai menipis. Tapi peluang pekerjaan baru di bidang teknologi itu jauh lebih banyak gitu. Jadi sebagai seorang programmer yang dulunya programmer robot itu hanya impian ya, hanya cerita fiktif, sekarang banyak peluang-peluang bekerja di sana. Bahkan ada yang namanya robotic operating system. Jadi beberapa developer di dunia ini, termasuk di Indonesia, beberapa perusahaan sudah mulai aware begitu. Ada syarat utama bahwa mereka harus mengetahui yang namanya robotic operating system, itu semacam OS, tapi digunakan untuk di robotik. Nah, yang barusan adalah sistem sortir ya, dengan menggunakan sistem conveyor begitu. Nah, terus berikutnya kalau ini di bidang agriculture ya, jadi ini benar-benar luar biasa. Dia bisa deteksi mana yang istilahnya, mana yang sudah masak, mana yang belum. Jadi memindahkan satu titik ke yang lain, robotik untuk agriculture. Ini bahkan kemarin sempat kita ngobrol dengan beberapa teman-teman yang ada di SMK Pertanian Lembang gitu. Kita ada wacana untuk kerjasama untuk mengembangkan beberapa sistem agriculture yang smart begitu. Nah ini arahnya kenapa seperti itu? Karena memang anak muda sekarang itu nggak mau bertani lagi, itu sudah nggak mau, susah gitu diajak bertani. Bahkan di bidang peternakan juga sama gitu. Di Aerospace Group kita juga mengembangkan yang namanya smart belt, jadi sabuk cerdas seperti smartwatch gitu ya, itu digunakan untuk sapi begitu. Nah nanti bisa seperti kalkulator diet orang gitu. Jadi satu sapi itu bisa tahu nutrisi perharinya berapa gitu supaya lebih efisien dan sebagainya. Nah, ini juga sama, nyemprot pestisida juga pakai drone gitu. Mana ada anak muda sekarang yang mau mompa gitu ya, muterin lahan untuk nyemprot pestisida, pasti nggak mau. Nah, teknologi-teknologi inilah yang mewarnai sistem konvensional supaya menjadi lebih efisien. Terus ini juga sama, ini smart farming. Ini yang nge-picking atau memanen ini, dia mana yang matang, mana yang belum gitu, dipotong, diambil. Nah ini greenhouse begitu ya. Jadi memang luar biasa sekali ya. Jadi memang ini soft robotik, jadi seolah-olah dia itu kayak tangan begitu ya. Nah ini bayangkan kita kalau melihat seluar biasa ini, bahkan untuk packing aja itu sudah dikerjakan oleh robot. Nah, pertanian ke depan juga akan model pertanian yang bersifat kooperatif ini, jadi lahannya akan dikerjakan bersama supaya lebih efisien gitu. Karena nyari orang juga susah untuk nyangkul gitu. Nah, ini tinggal seperti ini aja. Terus ini nggak asing, mungkin teman-teman tahu, di Coca-Cola ini salah satu yang saya ambil.
itu bagaimana produksi dari apa namanya neopotol ya, neopotol sampai ngisi dan sebagainya, hampir semuanya bersifat otomatis. Jadi nggak ada yang pakai campur tangan ini. Jadi mulai sistem PLC, DCS, ada semuanya terintegrasi, bahkan ada IIoT ya, jadi Industrial Internet of Things sekarang juga mulai berkembang, cyber security juga mulai berkembang di sana. Itu banyak bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru berkaitan dengan itu gitu. Jadi meskipun apa namanya banyak yang ini banyak yang terpotong, tapi sekarang benar menjadi luar biasa karena banyak sekali muncul jenis pekerjaan-pekerjaan baru. Ini yang dicoba di Jepang, dan kebetulan saya juga sempat membantu begitu di ITB mengembangkan ini juga. Jadi autonomous driving car. Jadi bagaimana mobil bisa berjalan otomatis begitu. Nah, ini benar-benar sangat luar biasa. Jadi proyek-proyek ini sedang berjalan dan sedang ini menggunakan robotic operating system. Nama frameworknya adalah ROS, robotic operating system, dan nama legend dari pengembangan aplikasinya adalah AutoWare gitu. Nah, di AutoWare ini kita tahu bahwa memang beberapa sistem-sistem yang memang dibutuhkan di sini, mulai dari sensor 3 dimensi, sensor kamera untuk meminimalkan kecelakaan dan sebagainya, itu diintegrasikan dengan namanya ROS tadi. Jadi benar-benar bisa jalan secara otomatis. Ini bisa benar-benar bisa dipelajari oleh teman-teman juga. Jadi nggak perlu nunggu S1 dulu gitu. Nah, ini open source, tinggal pakai, tinggal download. Nah, kalau teman-teman yang belajar bisa ngobrol di Aeroschool begitu. Bagaimana sih supaya bisa sampai level ini begitu belajarnya? Apakah perlu nunggu S1 atau diploma dulu? Nggak perlu. Kita bisa memulai dari saat ini gitu. Nah, ini beberapa. Nah, ini. Jadi bagaimana dia bisa menghindar? Jadi garis-garis hijau itulah garis-garis aman dia. Terus yang tengah panjang ini itu merupakan trajektori, atau kalau kita di Google itu adalah path-nya. Jadi kita mau ke arah mana sih gitu. Nah, itu bisa ditentukan di sini gitu. Nah, ini sebenarnya konsepnya mirip dengan yang ada di gudang tadi. Jadi dia bisa menghindar, dia ngerti trajektorinya atau jalurnya atau path-nya gitu. Dia benar-benar bisa autonomous. Nah, kembali ke sini lagi. Jadi di Industrial 4.0 itu ada cyber physical system, ada cognitive computing, ada cloud computing, ada IoT. Jadi memang yang saya ceritakan tadi suatu keilmuan yang semua terintegrasi gitu. Dan disitulah peluang-peluang kalau teman-teman pengen menjadi bagian dari perkembangan industri 4.0, itu peluangnya sangat gede banget. Jadi jangan khawatir, meskipun ada undang-undang omnibus law, semua bakal digantikan oleh yang namanya sistem otomasi, tapi peluang pekerjaan-pekerjaan baru itu bermunculan juga begitu. Nah, kalau teman-teman ingin belajar yang seperti di industri tadi, pemrogramannya diajarkan juga untuk level SD, SMP, SMA, atau SMK. Jadi fisiknya berupa mainan, tapi programnya mirip dengan yang ada di industri. Jadi menggunakan robotic operating system, bisa menggunakan drag and drop, atau menggunakan C++ atau Python. Jadi beberapa robot-robot yang saya paparkan tadi itu juga dipelajari di Aerostek, tapi dalam bentuk prototyping begitu ya. Jadi dalam bentuk simulasi. Kenapa ini bisa dipelajari sejak dini? Ya karena memang Aeroschool berkomitmen ingin mencetak generasi yang memang sejak dini mengetahui kebutuhan di bidang industri dan pengembangannya seperti apa. Jadi tidak hanya dididik sebagai operator, tidak hanya dididik sebagai pengguna, tapi memang kita di Aeroschool berkomitmen bagaimana mengajarkan ke teman-teman untuk bisa menjadi bagian dari seorang pengembang gitu. Nah, ini ada robot farming, robot forklift, mining, dan sebagainya. Jadi semua yang saya tunjukkan yang autonomous tadi itu di Aeroschool diajarkan begitu ya. Jadi bagaimana kita memprogram robot, bagaimana kita menskenariokan, bahkan ya tidak hanya anak SMA, IPA dan SMK misalkan. Anak SMA IPS itu juga bisa belajar. Misalkan contohnya begini, bagaimana kaitannya distribusi barang
dari packaging menuju gudang, lalu menuju loading untuk pengangkutan distribusi ke berbagai daerah. Nah, di sana ada yang namanya keilmuan supply chain dan sebagainya. Dia harus mengatur tata letak storage di gudangnya seperti apa, sistem inventory di gudangnya harus bagus. Nah, semuanya itu bisa dipelajari juga oleh anak IPS gitu. Nah, anak bahasa juga sama. Wah lah, kalau gitu semua udah dapat bagian, kita bahasa pengen belajar apa? Jangan khawatir. Misalkan contohnya belajar namanya voice recognition. Kalau teman-teman tahu misalkan ada NLP dan sebagainya, Google Assistant. Hey Google, tunjukkan saya menuju suatu tempat, misalkan saya lapar dan sebagainya. Dia Google akan bisa menjawab. Nah, orang-orang bahasa bisa berkolaborasi dengan orang-orang informatika untuk mengembangkan robotik asisten melalui voice begitu. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang muncul sekarang. Apapun jurusannya gitu. Terus ini yang saya sebutkan tadi, jadi kalau pengen belajar self-driving car, itu ada beberapa mainan-mainan yang isinya merupakan otaknya mobil ini gitu. Tapi berupa prototyping kecil gini. Jadi bisa dipelajari di sana. Jadi kalau masuk ke developer beneran di industri, itu sudah mengenal betul basicnya begitu. Termasuk drone juga sama. Drone yang kita pakai itu bisa digunakan untuk belajar bareng dan mengetahui basic-basic bagaimana menerbangkan drone. Ini juga sama, ada smart city, smart home. Jadi sekarang lagi ngetren tuh smart city, smart home. Jadi bagian rumah cerdas ya. Semua di sistem otomatis. Jadi mau matikan berapa dan sebagainya bisa otomatis. Mau kita datang baru nyala bisa. Bahkan mau menyalakan apapun menggunakan voice ya. Oke Google, nyalakan lampu teras depan. Oke Google, matikan lampu garasi dan sebagainya. Itu bisa diperintahkan oleh Google Assistant. Dan itu apakah itu masih jauh di internet di luar negeri sana? Enggak. Kalau teman-teman pengen tahu, bisa main ke Aeroschool gitu di Jalan Dipati Ukur nomor 26. Jadi kita beberapa bagian dari gedung kita itu sudah menggunakan teknologi itu juga. Smart City juga sama, bagaimana mengawasi semua traffic di suatu perkotaan. Nah, ini bentuknya seperti market. Jadi teman-teman bisa mensimulasikan berapa jumlah kendaraan, berapa polusi yang ada di tempat itu dan sebagainya. Itu benar-benar menjadi concern kita ke depan gitu. Jadi teknologi itu di berbagai lini itu memang bisa dikembangkan. Ini programming yang cukup masif saat ini, ada Scratch yang drag and drop tadi, ada Python, C++, itu adalah dua pemrograman yang cukup kuat sekali harus dipunyai kalau ingin mengembangkan robotik dan AI. Kalau di Android web developer banyak sekali pemrogramannya, bisa pakai JavaScript, PHP, database juga banyak sekali, mulai dari Firebase, SQL dan teman-temannya banyak banget gitu. Ini juga sama programming. Kalau Scratch itu basicnya adalah visual programming, tinggal drag and drop. Kalau Python itu lebih ke interfacing, jadi lebih ke arah mengembangkan AI-nya. Kalau C++ itu bagaimana mengembangkan hardware-nya. Jadi kalau misalkan tadi sempat disonding ada program Arduino dan sebagainya, itu bisa didekati menggunakan bahasa C++ seperti ini dan atau menggunakan Scratch, tinggal drag and drop. Jadi beberapa robot-robot kita yang kita ajarkan itu memprogramannya menggunakan sistem drag and drop. Jadi tinggal diseret-seret doang gitu. Nah itu juga sama. Kalau di kelas industri, teman-teman pengen tahu bagaimana mengembangkan beberapa DCS atau mungkin sistem otomasi yang di sana, misalkan LabVIEW juga sekarang sudah mulai menggunakan sistem tinggal drag and drop, jadi pakai model visual programming begitu. Ini sama, pengen bikin game tinggal drag and drop. Kalau pengen object recognition, deteksi orang dan sebagainya, itu menggunakan Python seperti ini itu jalan gitu. Nah ini tahapan-tahapan menjadi entrepreneurship sebenarnya ada 3 ya secara fisik ya. Jadi yang pertama tahap memulai, jadi tahap dimana seorang pengen berusaha, jadi mempersiapkan segala sesuatunya. Entah kalau nggak punya modal ya jadi dropshipper dulu, kalau punya modal kecil-kecilan ya udah dibuka toko di Tokped misalnya kita jual di sana atau melalui relasi-relasi kita. Terus yang tahap kedua ya kita mulai do something gitu ya, jadi mulai melaksanakan usahanya itu sendiri gitu. Jadi usaha itu harus dijalankan gitu. Jadi namanya bisnis
ya harus jalan di sana. Nah, teknologi tadi itu sebenarnya mensupport sistem bisnis begitu ya. Jadi bukan hanya istilahnya teknologi itu diciptakan cuma-cuma, tapi teknologi itu diciptakan untuk mendukung kegiatan bisnis gitu. Nah, tahap ketiganya tahankan usaha. Jadi sudah usahanya jalan dan sebagainya, kita harus punya banyak inovasi. Jadi entrepreneurship itu adalah karakter yang mempunyai karakter inovasi. Jadi terus punya inovasi supaya apa? Supaya produknya terus berkembang, supaya produknya terus cari banyak orang. Nah, yang terakhir, terima kasih. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan teknis atau pertanyaan seputar isu-isu berita yang sekarang eksis, atau mungkin kalau pengen teruskan kemana dan sebagainya, atau mungkin pengen konsultasi apapun, itu bisa langsung nanti dipandu oleh Teh Desi, langsung menanya ke saya, bisa lewat chat, bisa lewat voice, nanti dipandu Teh Desi, atau misalkan masih malu-malu pengen konsultasi dengan tim Aeroschool secara private, itu juga nggak masalah, nanti bisa menghubungi Teh Desi atau nomor yang tertera di bawah ini, begitu. Mungkin dari saya seperti itu dulu, Teh Desi dan kawan-kawan semuanya. Saya kembalikan waktunya kepada Teh Desi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Yohan atas penjelasan singkat mengenai artificial intelligence. Yang kita tahu artificial intelligence sekarang ini lagi booming ya, karena di mana-mana juga sudah bisa membahas ya, mulai dari perfilman itu sudah membahas tentang teknologi artificial intelligence. Nah, sebelumnya kita akan mempersilahkan buat teman-teman yang mau bertanya nih. Jadi barangkali ada yang kurang jelas mau ditanyakan ke depannya seperti apa artificial intelligence ini, perkembangannya nanti seperti apa, kita persilakan bisa mengaktifkan langsung video atau audionya, atau bisa langsung melalui ini ya, ditulis di kolom komentar ini. Nah, barangkali ada yang ditanyain buat teman-teman, mungkin lebih detail lagi bagaimana untuk kedepannya beberapa tahun yang akan datang, robotik itu akan seperti apa, apakah akan mengambil ranahnya manusia, pekerjaan manusia atau tidak, seperti itu apa yang harus kita lakukan untuk mensiasati persaingan dengan adanya perubahan teknologi robotik. Karena yang kita tahu ya, kalau untuk teknologi ini kita nggak bisa langsung masuk ke ranahnya, tapi itu perlu tahap, apalagi yang menghadapi ini mulai dari umur yang katakan mulai dari yang paling tua juga harus menghadapi perubahan teknologi ini sampai ke tingkat anak SD juga udah mulai ini ya, kita juga udah webinar mulai dari SD itu kita ada webinar, bahkan anak-anak SD itu udah tahu sistem-sistem yang ada di robotik, mereka udah jago programming pertama di Scratch, apalagi kalau untuk Lego ya yang paling umumnya. Nah, untuk di SD aja mereka sudah ini sih aktif untuk robotik. Nah, barangkali untuk teman-teman yang di SMK ada yang mau ditanyakan seputar misalnya di marketplace saat ini atau bertanya seputar robotik untuk beberapa tahun yang akan. Kita persilakan untuk teman-teman dari SMK 2 Pasundan. Kita terbuka aja ya di sini barangkali. Bu, Ya. mau nanya Bu, kan Ya. robotik bisa mengganti manusia, apakah juga bisa mengganti dalam pendidikan? Jadi kayak guru seperti itu, bisa juga. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus nih. Pak, gimana nih Pak? Pertanyaan sangat bagus nih. Apakah bisa mengganti orang? Iya. Jadi boleh, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya, ini sangat luar biasa. Jadi pertanyaan yang memang benar-benar ini tuh cukup memberikan berbagai macam pandangan ya, apakah memang bisa menggantikan posisi guru atau tidak ke depan gitu. Tapi setidaknya memang ada isu ke arah sana ya. Jadi ada isu ke arah sana bagaimana satu tutorial itu mulai berkembang dipandu oleh robot. Jadi memang sekarang belum kelihatan masif ya. Jadi yang sekarang masih masif itu transisinya. Jadi sekarang bagaimana pembelajaran itu jadi online. Jadi transisinya itu di online dulu. Kalau teman-teman tahu ruang guru,
Coursera, Zenius, terus beberapa LPP juga mengarah ke online gitu. Jadi trennya sekarang adalah mengarah ke sana. Jadi mengarah ke sistem otomatis nantinya. Nah, ke depan kalau AI, kecerdasan buatan untuk bidang voice ini sudah bagus ya. Jadi AI ini sudah bagus sekali, sudah apa ya, nyambung secara nalar ketika di apa namanya itu diinteraksikan dengan orang, maka benar-benar kayak Jarvis gitu ya, benar-benar nyambung terus gitu. Maka ke depan pembelajaran akan ada kemungkinan digantikan oleh sistem robotik. Jadi sudah banyak yang namanya itu apa ya, kayak fake face gitu. Jadi modelnya deep fake. Jadi modelnya misalkan contohnya saya gini, saya sedang ngedubbing seseorang, misalkan mohon maaf contohnya adalah Mr. X gitu. Mr. X adalah salah satu artis di Indonesia yang terkenal misalnya gitu. Nah, saya cukup menggunakan nge-crop, memotong wajahnya Mr. X, melearning wajahnya Mr. X, tapi pakai suara saya, tapi pakai gestur dia dan suara dia. Nah, saya tinggal menginputkan teks masuk ke sana. Teks itu isinya apa? Isinya pelajaran tadi, naskah skrip pelajaran. Nah, itu sudah bisa seolah-olah kita sedang belajar dengan Mr. X. Padahal sebenarnya itu adalah rangkaian dari program AI deepfake, program AI NLP, program AI untuk apa namanya decision maker dan sebagainya, itu digabungkan jadi satu. Nah, arahnya ke sana ke depan gitu. Jadi profesi guru seperti apa? Profesi guru tetap tidak tergantikan gitu. Akan menjadi orang yang membuat skenario dan naskah dari program robotnya. Tapi kelas-kelas online, model-model pertemuan fisik dan sebagainya, ke depan pasti akan berubah. Gitu. Buktinya sekarang dengan adanya pandemi, semua menjadi online. Dengan sekolah online, itu semua bisa mengeluarkan sertifikat. Bahkan kampus-kampus berani mengeluarkan sertifikat secara resmi dari kampusnya ketika mengikuti kelas online, entah melalui Coursera atau Udemy atau yang lainnya gitu, atau edX dan sebagainya gitu. Ruang guru juga sama, juga seperti itu. Nah, itu ke depan trennya akan seperti itu. Tapi transisinya sekarang masih digantikan oleh orang. Karena belum cukup perfect untuk program yang dibikin oleh HI-nya gitu. Mungkin seperti itu, Dates. Oh, jelas banget ya untuk penjelasan pendapat. Nah, barang teknologi bisa langsung kita persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa ya, Pak Ridwan. Ini perkenalkan Pak Yayan. Saya Ridwan dari SMK Pasundan 2 Bandung. Kebetulan saya mengajar di TKJ-nya gitu. Oke Pak, teknik komputer jaringan. Udah bisa memberikan informasi. Sami-sami Pak. Ini sedikit Siap. Tambahan aja mungkin untuk yang tadi bertanya, apakah bisa guru digantikan gitu? Ini tambahan aja gitu. Benar yang dikatakan oleh Pak Yayam, guru itu tidak mungkin bisa digantikan. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran seperti robotika atau yang lain-lain itu bisa. Cuma mungkin yang namanya karakter, kemudian sikap, ini pengetahuan juga buat yang on sekarang. Jadi guru itu tidak hanya mengajarkan bagaimana cara untuk membuat robotika atau matematika, bahasa Inggris, dan yang lain-lain. Nah, peran guru itu tidak bisa digantikan karena tidak hanya mengajar itu. Kemudian dimulai dari anak masuk, disiplin, tepat waktu, kemudian kejujuran itu nggak mungkin bisa diajarkan secara oleh yang namanya robotika gitu. Tapi mungkin kedepannya oleh AI ya kecerdasan buatan, dan itu juga pasti ada keterbatasannya. Berbeda dengan manusia itu kan punya hati gitu. Nah, jadi
seperti itu. Nah, ada tambahan juga mungkin untuk alhamdulillah untuk SMK Pasundan 2 Bandung ini setelah pembelajaran kurikulum 2013 berlangsung, kita juga udah menerapkan 2 angkatan mungkin pembelajaran IoT juga gitu. Alhamdulillah terfasilitasi oleh sekolah kita. Alhamdulillah. Di sini mungkin basic dasar dari Arduino gitu Pak. Jadi sensor-sensor, alhamdulillah dari mulai sensor pengukur suhu, kemudian sensor kelembaban tanah, sensor manusia, sensor ultrasonik itu kita sudah berikan. Cuma mungkin yang jadi masalah di sini tuh hasil akhir dari ininya mereka belum pada ngeh gitu. Nah, alangkah baiknya mungkin nanti di lain kesempatan dari Aero School bisa berkunjung ke sini untuk memberikan workshop biar lebih terbuka. Yang namanya anak tuh lebih sukanya real terbuka. Oh, untuk ini loh, bukan hanya sekedar prototype terus bisa mengukur suhu kayak gini. Cuma doang gitu, tapi kedepannya sebenarnya potensi-potensi anak itu sangat banyak yang mengarah ke sini, dan alhamdulillah sekarang juga lagi for class untuk pertandingan Mobile Legend. Jadi antusias teknologinya sangat tinggi gitu. Mudah-mudahan kedepannya Aero School tidak hanya untuk webinar ini aja, tapi nanti kita bisa jalin kerjasama untuk khususnya ya di TKJ dan audio video. Di sini udah mengarah ke arah-arah IoT-nya gitu, seperti itu. Terima kasih Pak Yan. Mungkin ada yang lain? Sama-sama. Boleh di. Terima kasih Pak Ridwan. Jerdi atau yang lainnya? Assalamualaikum Bapak. Terima kasih Pak Ridwan. Bapak. Waalaikumsalam. Aku mau nanya. Ya Irja. Kan kalau misalkan nanti bakalan diganti sama teknologi gitu. Terus kalau misalkan ada kan kayak misalkan orang tua aku gitu ya, atau orang tua di luar sana kayak yang kurang ngerti sama teknologi teh gini kan. Jadi kurang bisa ngikutin. Mungkin kalau misalkan remaja-remaja yang baru Gen Z atau kayak gimana itu mungkin bisa ngikutin perubahan teknologi sekarang. Tapi kalau misalkan orang tua kayak nggak semua bisa ngikutin gini kan. Nah, itu gimana Pak biar mempermudah orang tua buat mengerti internet. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi kuncinya adalah apa ya? Kalau saya bilang pandemi ini salah satu isunya adalah bagaimana teknologi itu dipaksa masuk ke semua negara secara masif, secara luar biasa. Jadi gini, industri 4.0 itu mengalami kelambatan sebenarnya, kelambatan masuk. Karena kenapa? Kan banyak negara belum siap. Kenapa belum siap? Karena, mohon maaf dalam tanda kutip ya, generasi sepuh itu kalau diminta untuk bergabung belajar ya dengan anaknya dan sebagainya, itu agak sedikit dalam tanda kutip enggak yang udah aja begitu. Nah, problem itu menjadi penghambat bagaimana perkembangan teknologi 4.0 ini tidak bisa dirasakan secara masif di seluruh dunia. Nah, makanya salah satu isu yang diangkat itu kenapa pandemi ini ada dan sebagainya adalah bagaimana memeratakan pengetahuan teknologi. Jadi memaksa orang-orang yang dulunya nggak mau dan ogah-ogahan belajar teknologi akhirnya sekarang belajar teknologi. Mohon maaf kan, dosen-dosen yang senior dulu pakai teknologi, misalkan contohnya pembelajaran menggunakan Google Classroom, Google pakai model, pakai Zoom dan sebagainya, mereka nggak mau. Tapi dengan adanya pandemi, mau nggak mau mereka harus pakai. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu sekarang sekolah 2 kali. Yang dulunya anak cuma dilesin dan sebagainya, sekarang yang ngerjakan PR ya ibunya, harus nyari ke internet terus apa. Yang awalnya menggunakan Google nggak cakep, sekarang
bisa pakai Google dan sebagainya. Jadi memang ada salah satu kondisi di mana kita harus memaksakan diri begitu. Kita benar-benar harus memaksakan diri untuk menyikapi perkembangan ini. Nah, salah satunya contohnya begini. Ini isu di sisi lain ya, menurut pandangan saya pribadi dan juga diskusi dengan teman-teman tentang undang-undang Omnibus Law begitu. Sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, itu mengarah ke bagaimana kita pelan-pelan akan diarahkan ke sistem otomasi. Nah kan pertanyaannya, bagaimana orang tua kita yang kebetulan mungkin, mohon maaf, menjadi staf di industri dan sebagainya, dan harus digantikan oleh robot. Mau nggak mau, beliau harus mulai training dan belajar teknologi. Nah makanya sekarang banyak sekali dibuka kelas pemrograman, dibuka kelas training beberapa alat-alat industri dan sebagainya. Itu dikarenakan kenapa? Karena memang jadi pekerjaan konvensional itu bakal digantikan oleh teknologi, itu pasti gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau beliau-beliau yang masih mempertahankan profesi lamanya, maka pasti akan tertinggal jauh oleh teknologi. Tapi bagi beliau-beliau yang benar-benar memaksakan diri untuk mau belajar tentang teknologi saat ini, nah itu pasti akan mendapatkan pengganti jenis pekerjaan baru begitu. Jadi memang mau kita berkata kita menolak teknologi 4.0 atau mau berkata misalkan orang generasi sebelum generasi Z susah belajar dan sebagainya, kalau tidak dipaksa maka konsekuensinya adalah tidak akan mendapatkan peluang pekerjaan baru di bidang saat ini gitu. Nah, mau nggak mau begitu. Karena memang ya sekarang eranya adalah era digital begitu. Contohnya juga sama. Orang yang punya hobi ngelukis gitu ya. Kalau tetap mempertahankan lukisannya, ya tetap mungkin bisa jadi ada kekhasan dan sebagainya. Tapi ruang marketnya semakin mengecil gitu, karena nggak didukung dengan teknologi. Kalau mereka mau menggunakan misalkan, contohnya salah satunya iPad, jadi mereka menggambarnya di iPad, gitu kan? Mereka menggambarnya di iPad, dengan menggambar di iPad, jadi mudah, semua bisa dalam bentuk digital. Nah, dengan kondisi seperti itu, hasil gambarnya sudah bentuk digital dan bisa dijual di mana-mana. Bahkan sekarang era trennya adalah digital marketing. Dia bisa bantuin flyering atau bikin konten dan sebagainya di beberapa store-store digital. Nah, peluang-peluangnya jadi ke sana. Jadi dicari irisan dan peluang untuk bermigrasi ke sana sesuai dengan bidang masing-masing begitu. Jadi memang akan banyak bermunculan seperti itu dan mau nggak mau harus dipaksa gitu. Nah itu kebetulan saya punya beberapa rekan direktur dan CEO juga, pemilik bisnis dan mungkin pelaku bisnis, semua mengarahkan seperti itu. Jadi semua staf dan karyawan itu sudah mulai disonding, ayo belajar teknologi, ayo upgrade teknologi, ayo upgrade ini, upgrade itu. Karena ke depan banyak profesi yang bakal digantikan. Coba CS sekarang, customer service. Itu dulu nggak mungkin bakal digantikan oleh robot, tapi saat ini mulai chatting, mulai telepon dan sebagainya itu hampir semua digantikan oleh robot, hampir digantikan oleh semua oleh bot, oleh AI begitu. Nah itu salah satu contoh gimana kita tuh harus mau bermigrasi ke sana gitu. Jadi profesinya diiriskan dengan teknologi supaya tetap bisa punya pekerjaan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Mungkin dari saya seperti itu. Enggak, silakan. Iya Pak, makasih. Wah. Ayo, apalagi ada yang mau tanya? Nah, seperti yang dijelaskan juga ya, kayak misalnya dulu awal-awal adanya pesawat, kalau kita nggak memulai gitu, nggak memulai untuk teknologi baru, kita bakal ketinggalan. Coba sampai sekarang nggak ada pesawat. Nah, kalau kita kemana-mana, kita kan jalan kaki ya, karena kan bagaimanapun mau itu teknologi, memang sih kalau yang untuk orang tua itu kita akan perkenalannya
secara bertahap dan perlahan. Walaupun perlahan, tapi tetap mereka harus menerima perkembangan teknologi ini. Misalnya contohnya aja di pesawat, motor. Coba aja kita nggak menerima perubahan teknologi itu, adanya pesawat atau motor. Mungkin sampai sekarang kita masih jalan kaki. Makanya teknologi itu kita butuhkan. Tapi memang lebih baik itu secara perlahan, biar semuanya dapat menerima dari usia yang lebih muda sampai dengan yang lebih tua. Mungkin itu yang dikatakan teknologi, revolusi teknologi 4.0. Nah, apalagi sebentar lagi kan bonus demografi. Nah, yang dipersiapkan itu ya kita yang memang masih di usia sekarang ini mempersiapkan preparation untuk menghadapi bonus demografi. Kalau kita nggak siap-siap, mungkin yang akan terjadi itu yaitu mulai dari persaingan secara global, terus kalah lagi sama robot, kalah lagi dengan negara asing gitu. Jadi kalau kita udah bersiap sekarang, istilahnya kita udah punya senjata. Nah, ayo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, lebih detail lagi mengenai apa sih entrepreneur itu, kaitannya dengan artificial intelligence, bisa ditanyakan secara langsung. Mungkin ada teman-teman yang memulai karir di bidang entrepreneur, karena salah satu memang contoh dari adanya pendekatan semakin dekatnya bonus demografi itu kayak di Korea ya, itu kan udah lama ya punya startup. Nah, makanya di Indonesia itu udah banyak startup, lahir lagi entrepreneur, mulai dari content creator, apalagi di marketplace saat ini itu udah paling banyak ya dibutuhkan itu content creator, desain, karena itu yang paling dibutuhkan dalam marketing sekarang, apalagi marketing itu online, udah berbasis digital semuanya. Nah, jadi adanya tanda-tandanya itu salah satunya yaitu entrepreneur muda Indonesia itu kan udah banyak banget ya, youtuber, influencer. Nah, ayo teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, apa sih kaitannya? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya lagi, kalau misalkan kan di Indonesia juga udah punya startup ya. Nah, bisa nggak sih atau berapa persen sih peluang anak SMK buat masuk ke bisnis rintisan itu? Kayak misalkan kan startup itu buka buat bisnis rintisan. Nah, seberapa besar sih anak SMK bisa masuk ke sana gitu? Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa ya tadi namanya? Lupa. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Mirza ya? Iya, Irza. iya. Oke, Teh Irza. Jadi gini. Saya lahir di IPA. Saya lahir di lingkungan engineer, coding. Saya lahir di lingkungan saintis. Saya sekarang mendirikan startup. Saya punya bisnis. Bisnisnya awalnya jualan robot, terus habis itu jualan alat IoT sekarang. Terus setelah itu saya juga jualan IoT yang mengarah ke peternakan juga, ke agriculture. Terus saya juga mengarah ke bikin sekolah robotik. Terus sekarang yang terakhir saya bikin Aerosfood. Jadi Aerosfood itu salah satu cabangnya Aerostech Group yang yang fokus di bidang makanan gitu ya. Nah, kalau ditanyakan sepertinya pertanyaannya sama kan sama yang tadi. Apakah memungkinkan anak SMK terjun ke dunia startup gitu? Sebenarnya sama. Saya anak IPA, saya dulu anak teknik gitu. Dan sekarang saya bikin bisnis. Saya tidak kerja sebagai engineer, tapi saya ilmu ke-engineeringan saya gunakan, saya jual untuk dijadikan bisnis. Nah, jawabannya seperti itu, jawaban simpelnya. Apakah bisa dan peluangnya ada? Sangat ada gitu. Nah, apakah kita bisa mengalahkan anak-anak dari sosial, dari marketing, dari bisnis? Bisa-bisa aja. Nomor satu kuncinya adalah nyali. Jadi kalau berbisnis itu harus punya nyali. Yang kedua adalah inovatif. Jadi apa pembeda produk kita dengan produk yang lain?
Nah, kalau sudah punya nyali, sudah inovatif, nah bidangnya apa? Kalau bidangnya teknik, ya udah jalan di tekniknya, tinggal kita nyari teman yang memang fokus di bidang bisnis gitu. Jadi kita partneran sama orang yang ngerti bisnis gitu. Jadi jangan kerja sendiri gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah terus berinovasi. Nah, nanti kalau sudah produknya ada yang beli, mau mau dikembangkan model gimana pun, terus diinovasikan supaya tetap jalan dan laku. Jadi jawabannya sederhana. Apakah bisa dan punya potensi kuat? Bisa dan punya potensi kuat. Dan apakah harus sesuai dengan bidangnya? Enggak juga. Saya orang teknik, sekarang jualan makanan juga gitu. Jadi saya jualan rice bowl, saya di Aerosfood itu ada satu produk namanya Seonara. Seonara itu bentuknya rice bowl dan bento, ada yang untuk catering juga, dan ini saya mau bikin konsep Pujasera juga di Aerosfood. Jadi basic saya engineering di bidang robotik. Nah, tapi saya punya bisnis di bidang teknologinya, saya juga punya bisnis di bidang yang lainnya juga. Ini bahkan saya mau merambah aeros fashion, jadi merambah di dunia fashion juga. Jadi jawabannya begitu ya, Teh Herzia. Sangat Iya, memungkinkan. makasih, Pak. Oke, sama-sama. Sip. Ada lagi yang lain? Saya Pak, saya mau nanya. Boleh, mangga silakan. Siapa nih? Muhammad Heru Anwar. Oke. Pak, kalau program-program, apa kita tuh bisa belajar program seperti jurusan RPL? Apakah kita bisa belajar seperti orang-orang RPL gitu, Pak? Jadi, tapi kita tuh bukan jurusan itu. Jurusannya apa? TKJ. Terus pengen belajar? Kayak bahasa-bahasa program RPL juga, Belajar Pak. apa dulu? Contoh. Coding, kayak codingan, bahasa C, JavaScript, kayak Oke. gitu bisa. Oke. Tunggu sebentar ya. Saya sharing screen, saya tunjukkan langsung. Bisa dipraktekkan di handphone. Sharing screen saya munculkan sharing screen saya buka ini. Salah satu situsnya Tutorials Point ini. Nanti bisa ngakses ke sini ya, tutorialspoint.com. Udah masuk di sana? Sharing screen tutorialspoint.com ini. Udah masuk ya di screen teman-teman di sana. Terus ketikkan C++ gini. Terus pilih yang dari Tutorials Point, misalkan ini. Nah, sudah belajarnya di sini, di Tutorials Point ini. Terus misalkan saya pengen nanya nih, saya pengen belajar input output gitu misalkan, C++ ini. Ada contoh programnya. Terus saya pengen ini kalau dijalankan program ini seperti apa ya? Tinggal klik aja live demo gitu. Setelah jalan live demo, tinggal di pojok sini di execute, just gini. Nah ini muncul deh unable to read gitu. Misalkan saya tambahin karakter nih, karakter alay ini. Muncul nggak di kanan? Nah, muncul kan di kanan. Nah, ini bisa dipakai di handphone gitu. Oke, ini C++. Terus bahasanya apa lagi? Nggak hanya ini. Bahasanya ini banyak banget. Tinggal pilih aja. Ada Office, IT, Academic, mantep, banyak banget, asli banyak banget. Ini. Misalkan saya pengen belajar Python di sini. Tinggal klik Python. Nah, udah kan masuk ke Python. Terus saya misalkan pengen belajar function misalnya gini. Oke. Saya pengen lihat function ini. Oh, tinggal klik live demo. Setelah klik live demo, terus oh ini programnya seperti ini. Coba kalau di execute munculnya apa programnya gitu. Ini. Oh, seperti ini gitu. Oke, saya pengen ubah nih. Values ganti pakai T ini. Set. Ini. Muncul nggak? Coba. Nah, muncul kan?
Jadi buka tutorials point di sini, nanti pasti muncul seperti itu. Terus di bawah ini berbagai macam jenis bahasa pemrograman ada di sini. Dan ini bisa diakses di handphone, di browser kalian, entah di Safari, entah di Chrome, atau di apa ya mungkin yang lain ya, itu terserah apapun browsernya itu bisa. Belajar yang advance juga ada, TensorFlow, Bitcoin, blockchain. Belajar Office juga ada juga di sini. Gitu. Jadi banyak banget ilmu yang di sini yang gratis. Oke? Jadi dari saya seperti itu jawabannya. Sangat simple, sangat langsung bisa diakses. Jadi nggak bertele-tele. Sudah nggak ada alasan nggak punya laptop, asal punya kuota dan handphone udah jadi. Dan nomor satu yang penting adalah kemauan gitu. Nggak bisa gitu. Oke, mungkin cukup gitu jawaban untuk pertanyaan tadi. Silakan, Teres. Teman-teman kita persilahkan untuk beberapa pertanyaan, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup. Barangkali teman-teman ada yang mau nanyakan lebih detail lagi atau sekilas mengenai perkembangan bagaimana sih yang di negara lain itu dalam misalnya smart building-nya, gitu. Apakah bisa diwujudkan di Indonesia secara cepat atau tidak? Barangkali ada yang mau bertanya. Artificial. Maka silakan. Pumbung ketemu teman-teman pelaku di bidang teknologi dan bisnis, maka silakan. Pak mau bertanya, boleh? Boleh. Kan Pak kalau membuat aplikasi Android kan ada softwarenya, Android Studio. Kalau robotik kayak software apa aja Pak? Oke, kalau robotik pengen cepat, langsung saya bukakan ini. Sebentar ya, saya present sekarang. Oke, saya bukakan namanya. Jadi kalau pengen belajar robotik yang benar itu menggunakan namanya robotic operating system. Gitu. Tapi ada di sini. Terus tinggal klik di sini aja, getting started, ya kan? Bagaimana installnya? Nah isinya semua program-program. Tutorialnya di mana? Tutorialnya cari di YouTube aja. Tutorialnya cari di YouTube. Terus di YouTube ketikkan ROS saja begitu. Coba misalkan di sini ketikkan aja Robotic Operating System tutorial. Di sini banyak banget pakai deconstruct bisa tutorial beginner ini. Ini bagus. Ini cukup keren. Jadi ROS ini itu semacam kayak ini, kayak mesin ya, jadi kayak mesin yang digunakan untuk mengakomodir atau untuk membuat robot itu ketika dibikin lebih gampang. Jadi misalkan punya Raspberry ya kan, SPC itu yang kecil ya, mini PC kecil itu, atau Intel NUC, ditanam operating system robotik ini. Nah, nanti untuk yang berkaitan dengan penggeraknya, motornya, sensornya dan sebagainya, karena sudah belajar IoT kan tadi. Nah, nanti tinggal dikoneksikan dengan ke sini tanpa ribet kalau pakai robotic operating system. Ya, tapi basicnya harus paham betul yang namanya Python dan C++.
Nah, itu harus paham betul di sana. Jadi harus dikuatkan dulu bahasa di sana. Nah, kalau pengen lebih basic lagi, ada nih belajar robotik pakai Scratch. Bisa. Jadi nanti di Construct ini banyak seriesnya di sini. Silahkan belajar dari sini. Itu luar biasa sekali. Ini benar-benar kita tuh belajar apapun yang berkaitan dengan robotik. Jadi tonton aja di YouTube-nya, salah satunya di Construct ini. Nah, ini bagaimana menerbangkan drone dan sebagainya. Itu juga bisa di sini. Nah, saya kasih contoh salah satu pekerjaan kami. Sebentar. Salah satu pekerjaan kami itu yang cukup apa ya? Kalau teman-teman pengen belajar robotik pakai ROS itu tampilannya kayak gini. Sebentar ya, mana ya? Oh ini. Coba. Bentar. Oke, saya sharingkan dulu. Jadi supaya benar-benar tahu robotik itu kayak gimana sih. ROS itu digunakan untuk apa sih sebenarnya? Nah, untuk membuat salah satunya ini. Jadi kalau ini sudah nambah di sana, ini tuh robot. Jadi ini pakai Linux programnya. Jadi ada yang di sebelah kanan ini adalah simulator. Ada drone ngikutin mobile robot gitu ya, ngikutin robot yang bergerak di darat. Nah, yang bagian kiri itu adalah panel interface atau panel komunikasi dengan operator. Nah, yang di atas ini adalah terminal kontrol untuk menjalankan semuanya. Jadi operator cukup menjalankan menggunakan yang paling kiri bawah ini, terus yang atas ini merupakan terminal kontrolnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah simulatornya. Jadi kalau belajar robotik itu ada simulatornya juga. Jadi kalau misalkan nggak punya kesempatan untuk mendevelop dalam waktu dekat ya, nggak punya kemampuan mekanikal dan sebagainya, pakai simulator dulu nggak apa-apa gitu. Nggak punya kemampuan elektronikanya nggak apa-apa, belajar programmingnya dulu nggak apa-apa. Nah ini, jadi robotnya ini otomatis jalan sendiri. Jadi bikin petanya di sebelah kiri ini, petanya dibangunnya adalah dengan cara ini, petanya jadi nambah lagi. Jadi kayak manusia awal masuk gedung kan nggak ngerti peta lingkungannya. Jadi begitu masuk dia memetakan. Robot juga begitu. Nah, ini ada salah satu ROS. Nah, kalau diwujudkan dalam bentuk fisik itu seperti apa? Nah, bentar, saya tunjukkan satu lagi supaya menjawab kenapa harus ROS gitu. Kenapa harus ROS? Terus, oh ini. Oke, coba yang ini saya present lagi. Oke, jadi ini ya videonya. Ini lokasi pengujiannya di ITB. Jangan fokus sama yang belakangnya ya. Nah, jadi ini kerjasama tadi robot drone sama yang bawah itu jalan otonomus, jadi nggak dikendalikan. Jadi dia memutar-mutar mencari titik tujuannya gitu. Nah, ini saya sini mau videokan benar-benar bisa otonomus. Nah, yang ada di simulasi tadi di kenyataannya seperti ini di lingkungan realnya. Bisa simulasi, bisa kenyataan. Nah, untuk belajar ini semua itu ujungnya nanti harus pakai ROS supaya lebih cepat. Tapi untuk bisa ke situ nggak apa-apa pakai metode-metode yang dasar dulu, misalkan pakai Scratch, pengenalan dari sistem Arduino dulu, itu juga bisa. Jadi gampang, jadi bertahap di sana. Begitu kita menguasai dasar-dasar, elektronikanya kuat, terus pemrogramannya kuat, nanti masuk ke ROS. Gitu. Nah, kalau pengen lebih detail, nanti bisa ke Aerosoul
bisa diskusi step-stepnya seperti apa dan sebagainya begitu. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Oke. Makasih Pak. Saya kembalikan ke Teddy. Ya, sama-sama. Mungkin saya pertanyaan Mas ingin lebih tapi teman-teman barangkali ada yang mau memberikan pengalamannya pernah mempelajari ini atau mau tahu sesuatu lagi yang berkaitan dengan robot operating system ini. Nah, nanti sebelum ditutup, ini teman-teman, kita kan tanggal 3 Januari akan mengadakan bootcamp. Bootcampnya itu online. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari pembelajaran, mulai dari IoT, Artificial Intelligence, kita juga robot operating systemnya juga. Nah, itu ada sekitar 6 pokok pembahasan. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya. Jadi itu diadain dalam 1 minggu. Jadi teman-teman 1 minggu itu sudah bisa mahir lah, gak mahir juga, tapi sudah bisa mengerti lah mengenai pembelajaran yang ditawarkan. Nah, barangkali teman-teman tertarik. Kita adainnya itu, pembicaranya itu ada Pak Anugrah, itu peneliti praktisi robotika IoT, terus salah satunya juga Pak Edi Wijaya, itu Data Science Bandung, dan disusul lagi teman-teman lain yang ada di Bandung juga. Nah, sebelum ditutup, barangkali teman-teman mau tanya. Nah, Oke, Bu, maaf saya mau tanya mengenai yang bootcamp ini. Itu Iya. terbatas atau untuk umum aja gitu? Soalnya banyak juga nih alumni-alumni mungkin yang perlu pengetahuan tentang robotika yang tadi dijelaskan sama Pak Yayan. Wah, nanti ke depannya pasti akan seperti apa gitu, seperti itu. Jadi mungkin nanti flyernya boleh di-share ke sekolah kami gitu, Bu, supaya mereka juga bisa banyak antusias juga untuk ikut ini. Oke Pak, Hanya terima untuk kasih Pak. siswa aja. Oh, kebetulan itu kita ini apa, nggak hanya siswa, ini umum. Jadi bootcampnya itu kita mulai dari kelas 3 SMP sampai 3 SMP, 3 SMA, dan ada kelas umumnya juga. Nah, kalau untuk yang umumnya ini kita adain itu pada bulan Januari Pak, dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Januari. Itu ada Internet of Things, Artificial Intelligence, Android, web developer, dan juga Scratch. Jadi bisa memilih salah satu. Jadi bootcampnya itu 1 pekan, 1 minggu, itu kita pelajari secara detail ya, karena udah akan diajari sama para pakar di bidangnya, karena kita memilih teman-teman sebagai pembicara itu memang pakar di bidangnya. Misalnya IoT, kita memilih pakar yang di bidang juga. Jadi teman-teman bisa lebih puas lagi untuk tanya jawab, karena kita juga IoT itu, kebetulan IoT ini kita punya sekalian memberikan toolkitnya, jadi langsung praktek sih kalau untuk yang IoT. Beda sama Artificial Intelligence, web developer, dan Scratch itu kan hanya istilahnya kayak programming ya. Barangkali teman-teman tertarik, itu bisa di-share nggak hanya di sekolah, nggak hanya untuk para siswa, tapi juga guru-guru.
guru-guru, terus peserta umum, alumni. Bahkan itu kita pekan lalu kita itu ada pelatihan untuk SMP 10. Nah, barangkali SMK Pasundan 2 ini tertarik untuk pelatihan guru-guru juga untuk e-learning ya, introduction, biar lebih seru lagi bagaimana sih caranya untuk belajar lebih seru lagi. Kita juga ada pelatihan sih kemarin itu di SMP 10, kita adain pelatihan khusus guru-guru, karena untuk di bulan Januari kan kita nggak menutup kemungkinan masih online ya belajarnya. Nah, tapi kita berharap itu sebenarnya offline ya, jadi kita itu bisa langsung praktek sebenarnya, karena lebih seru sih kalau belajar. Barangkali teman-teman mau tanya detail gitu mengenai bootcamp, atau detail juga mau menanyakan bagaimana sih ekskul di Aeroschool ini, karena beberapa sekolah itu tahun depan kita akan jalin kerjasama untuk kurikulum. Nah, kalau untuk video kurikulumnya kita udah share juga ke Pak Umar ya. Nanti kita share ulang lagi karena udah banyak video yang kita kumpulkan, mulai dari programming hingga ke entrepreneur kita udah punya. Share barangkali teman-teman tertarik, kita bisa buka ekskul juga biar lebih ini sih pertanyaan terakhir belum. Katanya sudah tidak ada ya. Oke, saya tutup aja. Terima kasih Pak dan teman-teman ada di forum yang sudah hadir di webinar kita, dan kita berharap kita bisa hanya sampai sini. Berharap ketemu di webinar selanjutnya, atau ketemu di bootcamp, atau kita juga berharap bersama dengan teman-teman di SMK 2 Pasundan. Kita menunggu juga nih dari teman-teman biar kita membuat karya sesuatu gitu bareng-bareng gitu, bersama Aeroschool. Kita juga berharap sih kalau teman-teman juga banyak bertanya, itu kita sangat senang. Bertukar pikiran itu sangat senang, apalagi kita berhasil menciptakan sesuatu nih yang dihasilkan SMK 2 Pasundan gitu. Nah Pak, barangkali Pak Yan ada yang disampaikan sebelum kita tutup. Terima kasih Kades, terima kasih Pak Ridwan dan teman-teman SMK 2 Pasundan telah memberikan kesempatan kami untuk sharing, untuk membagikan berita gembira, dan juga kesempatan bagi kami menyampaikan awareness tantangan masa depan. Semoga teman-teman semua menjadi lebih semangat. Jadi yang awalnya masih bertanya-tanya bagaimana ke depan dan sebagainya, yang awalnya masih penasaran, yang awalnya masih bingung mau belajar di mana, bagaimana belajar otodidak dan sebagainya, butuh konsultasi dan sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk kontak kami. Terus pesan saya adalah apapun kondisi teman-teman saat ini, tetaplah terus berjuang, tetaplah terus belajar dimanapun caranya, untuk menjadi seorang yang memang punya karakter dan mental yang luar biasa untuk menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terus kalau butuh diskusi lebih banyak, entah mungkin Pak Ridwan dan rekan-rekan guru-guru ataupun juga teman-teman yang lainnya siswa, itu mangga silahkan datang ke Aeroschool atau kontak melalui staf kami. Nanti bisa kita pikirkan acara lebih lebih dekat lagi di sesi yang lain. Mungkin dari saya seperti itu dari sini. Terima kasih kepada semuanya. Oke, terima kasih Pak Yayan. Terima kasih ya Pak Ridwan dan teman-teman yang ada di teman-teman SMK Pasundan yang sudah ada di forum. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita berharap ketemu lagi di sesi selanjutnya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat beristirahat. Ya. Jadi ini teh kita tadi kasih link tanggal 3 Januari.